Готовлю, я четвертый. Экипаж надевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 последующих движениях, несмотря на сплошную область. Были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размер, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Уважаемые товарищи, добрый день. Сергей Кожугетович, пожалуйста, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, проведению первого летного испытания ракетного комплекса «Сармат». Rudal Sarmat miliknya Rusia adalah rudal terbesar di bumi dan bisa menargetkan sasaran apapun yang ada di bumi ini secara presisi. Ya, Rusia berhasil meluncurkan rudal balistik antar benua Sarmat ya dari kosmodrom Plesetsk di wilayah Arkhangelsk, meskipun ada ketegangan dengan NATO atas Ukraina. Ini Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi hal ini pada hari Rabu. Dan juga Rusia memberitahukan Amerika akan ada rencana paripurna dalam peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat itu. Ya, dan Amerika sudah mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Rusia. Sekedar untuk diketahui pemirsa, ini adalah rudal balistik paling besar sejagat ya. Kenapa? Ini karena panjangnya rudal itu 35,5 meter dan diameternya itu 3 meter. Besar sekali, diameternya itu 3 meter dan beratnya itu 208,1 metrik ton. Dan kemampuannya itu membawa 8 sampai 15 hulu ledak
ya bahkan dikatakan bisa itu digunakan semuanya pakai hulu ledak nuklir. Ya kalau sudah seperti ini ya bisa dibayangkan ya dunia bisa dilumat oleh rudal Sarmat ini. Kenapa juga seperti itu pemirsa? Yang menjadi sangat menakutkan adalah karena kecepatan dan kemampuan manuver dari rudal Sarmat ini tidak bisa diantisipasi oleh rudal pertahanan manapun. Ya, inilah yang baru saja ya dikonfirmasi pada hari Rabu kemarin ya, pada saat ketegangan terus memuncak karena Rusia berkali-kali mengingatkan kepada NATO dan Amerika agar tidak memberikan bantuan militer kepada Ukraina ya, supaya cepat selesai ini kelihatannya yang dimau oleh Rusia itu. Karena kalau misalnya sebuah negara di Eropa Barat, sebesar apapun negara Eropa Barat itu kan yang paling besar cuma Perancis sama Jerman saja. Itu dikasih masing-masing satu Sarmat itu dengan 15 hulu ledak nuklir, itu lenyap itu semua. Ya, sudah lenyap itu. Dan ini kemudian disiarkan juga setelah peluncuran itu berhasil pemirsa, dan memang ini rudal bisa pemirsa dilihat di Wikipedia ya, ada upgrade baru setelah terjadinya peluncuran ini, itu tentang rudal Sarmat itu yang di dalam penamaan dari NATO itu disebut sebagai SS-X-29 ya Pak. Tapi yang jelas rudal Sarmat ini adalah salah satu dari 6 senjata strategis Rusia baru yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 1 Maret 2018 yang lalu. Dan Rabu kemarin dalam pidatonya yang disiarkan oleh televisi pada hari Rabu, Putin mengatakan kepada tentaranya, "Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat itu. Senjata yang benar-benar unik," ini kata Putin, "dan akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata kita, memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal, dan membuat mereka ya yang dalam panasnya retorika agresif mencoba mengancam negara kita, mengancam Rusia, untuk berpikir 2 kali." Itu yang dikemukakan oleh Vladimir Putin. Dan hari ini pukul 15:12 waktu Moskow ya, di kosmodrom uji coba negara Pleset di wilayah Arkhangelsk, sebuah rudal balistik antar benua berbasis tetap Sarmat berhasil diluncurkan dari peluncuran silo. Itu peluncuran silo itu peluncuran di bawah tanah pemirsa ya. Ya, dirancang untuk menghindari sistem pertahanan anti rudal, memungkinkan sistem pengawasan musuh sedikit jendela untuk mengikutinya. Dan Putin mengklaim bahwa roket yang memiliki berat lebih dari 200 ton ini dapat membawa banyak hulu ledak yang dapat mencapai target apapun di bumi ini. Yang kita cemaskan itu adalah kalau Vladimir Putin itu gusar dan kemudian ambil keputusan untuk menembakkan rudal Sarmat ini, ya, rudal paling besar sejagat dan bisa menarget target apapun di muka bumi ini secara presisi. Kalau itu terjadi, ya, bukan saja ini perang dunia ketiga, tetapi selesai sudah secara umat manusia itu. Kalau semua target itu dilakukan. Tapi karena efeknya dari rudal nuklir itu adalah bukan hanya ledakannya pemirsa, dan bukan hanya radioaktifnya, tetapi juga perubahan iklim. Ya, bumi akan mengalami musim dingin yang ekstrim, kemungkinan juga sinar matahari nggak bisa nembus ke bumi, dan jarang sekali makhluk yang bisa bertahan hidup. Kita berharap bahwa
krisis yang ada di Ukraina segera selesai dan masing-masing bisa menempatkan diri agar kedepannya ini umat manusia bisa semakin damai.